Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mereview jurnal saya yang berjudul Metode Pendidikan Islam dalam Al-Quran. Penulisnya yaitu Abdul Hai. Dalam jurnal ini dijelaskan dalam latar belakang yaitu dalam menjalankan kehidupan, manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan. Karena dengan pendidikan itu manusia bisa mengetahui bagaimana harus berperilaku dan bagaimana harus berakhlak. Jadi dengan pendidikan itu manusia memiliki tuntunan dalam hidupnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah ke lapangan di dalam majelis, maka lapanganlah. Niscaya Allah akan beri kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat kalian, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas menjelaskan bagaimana pentingnya seseorang untuk belajar dan memiliki ilmu. Di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 juga dijelaskan dalam ayat pertama yang artinya bacalah. Maksudnya yaitu belajarlah, karena dengan membaca kita akan mengetahui, karena membaca itu merupakan jendela pengetahuan, dan dengan membaca kita akan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan metode pendidikan Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian landasan teorinya ada 3. Yang pertama dari Marimba 1987 yang mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan pada ajaran Islam yang diusahakannya secara sadar dalam bentuk pembinaan, pengasuhan, dan pendidikan peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sebagai bagian dari kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua yaitu dari Maimuddin 1980 yang mengatakan bahwa metode pembahasan dalam pendidikan Islam merupakan cara penyajian atau penyampaian materi pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswanya atau kepada kelompok untuk mengadakan pembicaraan ilmiah dan mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, dan mengembangkan alternatif untuk memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir yaitu dari Ramayulis 1991 yang mengatakan metode tanya jawab merupakan metode pengajaran di mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang pelajaran atau bacaan yang telah mereka baca sambil memperhatikan proses berpikir di antara mereka. Kemudian hipotesis pertanyaan dari peneliti, bagaimana metode pendidikan Islam yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu kajian pustaka. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah pengumpulan data kepustakaan, yaitu mengumpulkan semua data atau bahan pustaka yang saling berhubungan dengan sasaran yang diteliti. Jadi studi pustaka di sini adalah studi terhadap teks yang semuanya dianalisis dan disimpulkan secara teoritis. Kemudian teknik analisis data yaitu metode analisis data merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang sesuai atau valid dengan memperhatikan konteksnya. Strategi analitik yang digunakan adalah fokus pada interpretasi data dan kontekstualisasi data yang berkaitan dengan metode pendidikan Islam dalam Al-Quran. Hasil dari penelitian yaitu ada beberapa metode yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu metode cerita atau metode ceramah. Metode ini menggunakan metode yang pertama, guru itu menjelaskan atau bercerita tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Kemudian yang kedua yaitu metode diskusi.
Artinya, setelah guru itu menjelaskan materi yang dipelajari hari ini, murid diminta untuk berdiskusi tentang apa yang ada dalam pikiran mereka tentang pelajaran yang sudah ditangkap dari penjelasan guru. Kemudian yang ketiga, ada metode Confucius atau metode tanya jawab. Seperti namanya, metode ini menggunakan metode ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Murid dipersilakan untuk bertanya apa yang belum dipahami kepada guru dan guru menjawabnya, atau sebaliknya, guru memberikan pertanyaan kepada siswanya dan siswa menjawab, atau mungkin siswa bertanya kepada siswa yang lainnya dan sebagian siswa menjawab. Kemudian metode yang keempat yaitu metode latihan. Setelah semua ada metode ceramah, setelah dijelaskan kemudian disuruh untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Kemudian di sini siswa diberikan latihan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. Kemudian untuk metode yang terakhir yaitu metode peringatan dan nasihat. Di sini guru memberikan peringatan kepada siswanya atau memberikan nasihat kepada siswanya untuk selalu mengingatkan dan menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menjauhi hal-hal yang buruk. Dan kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu di dalam Al-Quran itu terdapat 5 jenis metode. Yang pertama metode ceramah, kemudian metode diskusi, kemudian yang ketiga metode tanya jawab, dan yang keempat adalah metode latihan, kemudian yang 5 yaitu nasihat dan peringatan. Terus komentar. Di sini saya mengomentari kelebihan dari jurnal ini yaitu peneliti mampu mengungkapkan metode pengajaran dalam Al-Quran yang mana metode ini sangat diperlukan atau sangat berguna bagi setiap pengajar. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan tema dalam penelitian ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai pembaca. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, teknik analisis data tidak disampaikan secara rinci, sehingga pembaca kesulitan dalam mencarinya. Yang kedua, tidak tercantum metode penelitian dari jurnal ini. Yang ketiga, tidak tertulis teknik pengumpulan data. Mungkin cukup sekian review dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.